warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar, Alfa Arselan. Kali ini kita mau mereaction lagi video-video bebas random. Jadi langsung saja video pertama. Kita mulai. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Mau kemana, Pak? Jangan kemana-mana, Pak. Jangan kemana-mana. Ini ada video. Waktu kecil emang kayak gini ya, pernah kayak gini. Ketika acara TV bilang jangan kemana-mana, kita takut mau kemana-mana. Saya sih, gak tahu kalau kalian ya. Saya pernah begitu, takut kalau kita kemana-mana dikejar dong. Langsung ke video kedua. It was at this moment that he knew he fucked up. Jelas sekali dia, bagus. Dapat banyak dia, bagus. Langsung ke video ketiga. 3 tambah 3 tambah 3. 10. Hitung, jangan main terka begitu, hitung. 10. Coba kau hitung, 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 tambah 3. Berapa? 10. Lagi, hitung lagi. 3 tambah 3 tambah 3. tambah 3. Berapa? Berapa? 12. Kok 12 aja? Kenapa bisa jadi 12? 9. Oh, 3-nya mungkin ketinggalan satu lagi. Dalam pikiran dia mungkin yang dihitung itu baru 2, 3-nya. Mungkin. Aduh, jadi 12 gak tuh. Kita buka yang lain. Renang dong, ini nih filosofinya dalam ini. Sebetulnya film ini kalau yang ini adegan ini. Jadi yang ngajar benar, yang ngajarnya benar bahwa renang itu gayanya berenang itu seperti itu gitu, benar. Cuma yang ngajarnya gak tahu potensi dari pelajarnya, gak tahu. Jadi ini saya kan di PGSD ya. Ini masalah pendidikan kita gitu. Pendidikan kita kan ranking ke yang dulu 2000 berapa ya, 2006 kalau nggak salah, 2010. Dalam data bahwa ranking dari 72 pendidikan terbaik kita ke 71. Terus yang lebih baru ke 66. Ini gurunya yang ngajarnya benar, tapi gurunya gak bisa bedain mana potensi dari anak-anak gitu. Potensi dari peserta didik gak tahu. Pokoknya yang jago matematika ranking pertama. Pokoknya yang gak bisa matematika gak ranking atau bodoh. Itu tidak seperti itu gitu. Gak bisa seperti itu. Soalnya ada yang bakatnya bukan di situ. Ada yang bakatnya menggambar, ada yang bakatnya emang ngomongnya jagoan. Gak semuanya matematika, enggak. Nah di sini juga seperti itu. Diajarninya bener. Cuma kan potensi sama bakat dia bukan gitu bukan. Jadi belajarnya seharusnya bukan seperti itu. Jadi di sini masa depan anak-anak itu ditentukan dari guru-guru kan. Jadi coba cari dari kualitas yang mengerti akan sifat anak, yang mengerti bagaimana menghadirkan bakat anak atau memunculkan potensi. Yang dibicarakan hanya tentang kenaikan gaji kan, guru-guru juga, padahal bukan. Kenaikan dulu kualitas. Di Finlandia gajinya besar, 40 juta per guru per bulan, 40 juta. Tapi kualitasnya kan tinggi. Yang bisa menjadi guru di situ hanya mereka yang berkuliah di 10 kuliahan terbaik di negara Finlandia, juga ranking pertamanya, itu langsung jadi guru, nggak jadi yang lain. Kalau seperti itu kan wajar kan, pendapatannya besar. Kalau di kita kan siapa aja boleh. Next. Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. A day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening.
Jack Ma untuk seorang calon pengusaha yang suka di bidang perdagangan atau pokoknya pengusaha aja gitu, pasti kenal sama Jack Ma. Soalnya dia yang dulu miskin, enggak perjalanannya enggak mulus ya. Kalau kita lihat kisah Jack Ma atau kita dengar kisah Jack Ma, kan dia selalu kegagalan dalam hidupnya. Mau masuk SD gagal dulu, gak diterima dulu. Mau masuk SMP gak diterima dulu. Mau masuk SMA gak diterima dulu. Terus pas setelah lulus dia mau masuk perguruan tinggi gak diterima. Dia masuk di kuliahan itu di kotanya ada 4. Dia yang ketiga terbaik di antara 4 masuk ke sana. Kemudian ketika bekerja dia mau menjadi kasir kalau gak salah. Jadi 25 orang hanya 24 diterima, dia enggak. Kemudian dia daftar menjadi polisi. Dari 5 orang yang daftar 4 diterima, dia tidak karena kecil. Terus dia menjadi guru yang pendapatannya hanya $10 per bulan, 140.000 per bulan. Tapi dia tidak pernah berhenti bekerja gitu walaupun pendapatannya seperti itu. Kemudian dia mau mengadakan perusahaan, tapi gak ada investor yang berani menginvestasikan uangnya. Setelah berapa lama ada tuh beberapa investor dan teman-temannya yang mau menginvestasikan dananya. Pada tahun ketiga, pada 3 tahun pertama, jadi perusahaannya tidak dapat pendapatan sepeser pun, $1 pun tidak. 3 tahun pertama. Setelah 16 tahun berjalan, baru meledak. Apa perusahaannya? Alibaba. Sampai sekarang besar perusahaannya, 16 tahun loh. Jadi kalau sahabat pengusaha mah pasti kenal sama Jack Ma ya, ketekunan. Dia mengatakan bahwa hari ini memang sulit, tapi besok akan lebih sulit. Tapi hari setelah besok akan menjadi hari yang indah. Jadi hari yang indah itu kan kemenangan lah kalau kita bilang. Dan banyak orang-orang meninggal di besok sore katanya. Maksudnya gimana? Maksudnya banyak pengusaha yang menyerah padahal sedikit lagi dia mencapai puncaknya malah nyerah. Banyak seperti itu. Tidak boleh. Harusnya kalau memang benar mau jadi pengusaha terus, kalau gagal terus saja, nanti juga ketemu. Seperti itu. Langsung ke video selanjutnya. Wira pernah LDR? Oh, saya pernah. Jarak jauh saya pernah. Saya ada di Purwokerto, dia ada di pelukan orang lain. LDR paling jauh ini ya. LDR paling jauh. Saya ada di Wira Negara, orang Purwokerto. Dia stand up komedian, jadi cerdas dia. Saya ada di Purwokerto, dia ada di pelukan orang lain katanya. LDR paling jauh ini. Gak bisa nyampe LDR ini mah. Lanjut. Menemukan sabu itu di dalam underwear perempuan. Dan dia dilapis sabu itu panas ya kalau di hotel gitu ya. Kok tahu? Kok tahu? Katanya aduh. Emang kerah gitu. Emang kerah sabu bisa kalau tempel ke kulit panas. Saya nggak tahu, berarti dia mungkin polisi juga kan, kok tahu katanya pedo langsung. Target selanjutnya. Cie yang bawa monyet. Waduh, makan kendor. Ini kambing dari mana lu? GR, orang gua ngomong apa kambing. Orang gila diajak ngobrol ya, jangan orang gila. Saya pegang. Video terakhir. Jika memang marahnya seorang pendiam adalah bencana, lalu bagaimana dengan marahnya orang yang sering bercanda? Benar sih.
Orang pendiam kan terkenal marahnya hebat. Tapi orang yang bercanda loh, dia gak pernah marah loh. Sekalinya dia marah, wah, bukan marahnya lah, kita tidak usah tidak langsung ke bagaimana cara marahnya, tapi masalah apa itu yang membuat dia marah, itu juga parah kan. Orang yang bercanda itu, kalaupun orang yang suka bercanda atau humoris, dia tidak pernah serius. Kenapa? Karena memang masalah itu atau hal itu belum pantas untuk diseriusin, belum. Dia masih bercanda jadi masih tertawa. Tapi ketika dia serius bahkan marah, wah, masalah itu berarti bukan masalah sepele ya, berat masalahnya pasti. Seperti itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Ada lucu, ada motivasi, ada yang lain, emang itu tujuannya ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.